saya akan membacakan bagian terakhir dari rilis Komnas HAM yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadifropam Irjen Saudara FS, Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Yang kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Nah, rekomendasinya sekarang. Hari ini kami menyampaikan rekomendasi khusus kepada teman-teman kepolisian. Nanti akan menyusul juga rekomendasi kepada Presiden dan DPR sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99. Berdasarkan dari kesimpulan, dari temuan dan analisa fakta peristiwa terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. Meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentu saja dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas dari intervensi, transparan serta akuntabel berbasis scientific crime investigation. Yang kedua, rekomendasinya menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Artinya, tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. Yang ketiga, memastikan penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik saja, tetapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja, tetapi juga semua pihak yang terlibat, baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta. Jadi semua kemudian harus ada penegakan hukumnya, bisa disiplin atau kode etik maupun juga tindak pidananya, tergantung pada derajat gitu ya, kontribusi dari masing-masing pihak. Kemudian meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasinya sekarang itu ada sekitar 95 atau 97 anggota kepolisian yang sedang dalam pemeriksaan. Sudah dan sedang pemeriksaan. Jadi ini saya kira sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Komnas. Tapi tentu saja kan masih berkembang. Nah, ada 3 klaster, kami menyebutnya atau 3 layer tentang sanksi ini. Yang pertama adalah sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario, mengkonsolidasikan personil kepolisian, dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J. Yang kedua, sanksi etik berat atau
kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J. Yang ketiga, sanksi etik ringan atau kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan atau obstruction of justice. Jadi ini mungkin ada petugas kepolisian yang cuma disuruh-suruh saja begitu, tidak tahu skenarionya seperti apa, kejadian yang sebenarnya seperti apa, yaitu harus juga diperiksa begitu untuk melihat, untuk membuktikan derajat kesalahannya. Itu yang kami maksud di situ. Gitu. Kemudian, nah ini terkait tadi soal praktek-praktek baik dari yang disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan terkait pemeriksaan Bu PC dan juga perempuan korban kekerasan lainnya, begitu. Ini ada rekomendasi yaitu menguatkan kelembagaan UPPA sebagai direktorat agar menjadi lebih independen dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Kemudian mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum. Ini dapat saya jelaskan begini. Jadi kan sekarang banyak berkembang kemudian opini bahwa seolah-olah Bu PC diistimewakan begitu dibandingkan dengan perempuan lainnya. Nah, pada titik itu ya, perlakuan dari kepolisian terhadap Bu PC ini harus jadi standar untuk memperlakukan perempuan-perempuan lain ke depannya. Jadi harus misalnya perempuan korban kekerasan harus kemudian didampingi oleh psikolog untuk menguatkan, memulihkan trauma sehingga kemudian bisa menceritakan. Jadi bukan kemudian seolah banyak perempuan kemudian ada yang di penjara terus tanpa pendampingan dan yang lain sebagainya. Ini justru kita harus mendorong supaya polisi bisa membangun standar yang baik terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Yang berikutnya, meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan lembaga pengawas eksternal kepolisian. Jadi harus ada standar ketika ada pejabat-pejabat utama kepolisian yang mungkin terkena kasus hukum, meskipun kita semua tentu saja tidak mengharapkan ada peristiwa yang sama atau peristiwa lain kemudian terjadi dan itu membutuhkan pelibatan lembaga eksternal, harus ada standarnya kira-kira. Seperti apa koordinasinya, kemudian mekanisme kerjasamanya, pelibatannya, dan yang lain sebagainya. Tanpa harus mengintervensi proses hukum yang ada di teman-teman kepolisian. Terakhir, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh kepada ketentuan perundangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Jadi harus ada upaya pembinaan secara menyeluruh supaya peristiwa yang sama itu tidak terulang kembali. Jadi cukup kali ini saja ini sebagai pelajaran bersama kita. Demikian siaran pers laporan tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di kediaman ex-Kadif Propam Polri dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia atas kasus kematian Brigadir J. Jakarta, 1 September 2022, tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex-Kadif Propam Polri. Saya kira itu, kawan-kawan, sudah panjang lebar
kami sampaikan prosesnya, temuannya, analisa, kesimpulan, dan rekomendasi. Ini sebagai penutup rangkaian penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM dibantu oleh Komnas Perempuan. Jadi selesai sampai di sini, hari ini, Jumat 1 September 2022. Terima kasih. Oh, Kamis ya? Oh ya, Kamis. Ini lelah hayati, ini lelah hayati. Jadi yang terakhir bagi saya ingin menyampaikan di kesempatan yang baik ini, kami berterima kasih kepada kawan-kawan jurnalis, kepada kawan-kawan media yang tanpa lelah bekerja pagi, siang, sore, malam, dini hari, mengawal kasus ini, mencari fakta, bukti, keterangan, mewawancarai narasumber meskipun kadang ditolak, lebih sering ditolaknya, tetapi demi satu, bagaimana kemudian membuat peristiwa ini menjadi lebih terang, berbasis fakta-fakta, dan kemudian nanti akhirnya proses pengadilan bisa berjalan adil dan transparan, dan seluruh pelakunya bisa dihukum setimpal. Terima kasih.